Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan kita masih di Museum Sono Budoyo dan kita akan membahas tentang serba-serbi peninggalan zaman dahulu kala yang usianya udah rata-rata 1000 tahun. Karena di depan kita ini adalah beberapa peninggalan sejarah yang berusia 1000 tahun dengan berbagai macam tipe, makanya kita bikin serba-serbinya aja yang berusia 1000 tahun. Oke, yang pertama di depan kita ini kotak peripih. Kotak peripih udah kami buat videonya ya teman-teman, yang bisa nanti di link di deskripsi kami tunjukkan, karena itu adalah kotak menyimpan mantra-mantra atau hal-hal berharga yang biasanya diletakkan di candi-candi pada sudut tertentu. Jadi di candi-candi itu, seluruh candi pasti punya kekuatan gaib dan mantra-mantra yang biasa diletakkan di kotak ini. Oke, kita pindah ke sini teman-teman. Ini adalah stupika. Stupika adalah benda yang dibuat menyerupai stupa, namun dalam dimensi yang lebih kecil sehingga seringkali disebut miniatur atau replika. Nah, stupika ini yang kecil-kecil ini biasanya berfungsi sebagai jimat persembahan atau sebagai alat konsentrasi dalam meditasi. Stupika ditemukan di beberapa situs candi, terutama yang beragama Buddha seperti Candi Borobudur. Stupika merupakan benda religius dalam Buddha. Oke ya teman-teman. Nah, itu adalah materai tablet. Materai zaman dahulu yang sering benda religius yang dibuat dari tanah ya. Mantra-mantra, tapi ini materai tablet ini bertuliskan mantra-mantra. Oke, saya baca saja. Materai tablet atau disebut tablet saja merupakan benda religius yang berfungsi sebagai persembahan atau jimat yang umumnya tersimpan di dalam stupika. Jadi materai yang kecil ini teman-teman, itu ada tulisan mantra-mantra yang dituliskan mantra-mantra Buddhis atau gambar stupa atau dewa-dewi agama Buddha. Jadi mantranya kecil, disimpan di dalam stupika itu. Nah, itu hanya orang-orang yang mengerti deh yang bisa membacanya, karena itu kecil-kecil banget. Nah, itu biasanya jadi mantra-mantra itu ini biasanya diletakkan di kotak peripih, dan itu stupika. Dan stupika ini teman-teman ya. Nah, jadi ini mantra ini mantra materai tablet biasa disimpan di sini atau di sini stupika. Jadi itu adalah mantra-mantra kecil-kecil, sering pula ditemukan dalam kotak peripih. Oke teman-teman, kita pindah ke sebelahnya. Di sini video ini agak benda-benda zaman dahulu kalanya agak beragam-ragam. Jadi teman-teman bisa ikuti dengan seksama ya di depan kami ini. Tapi ini berbaur kekuatan magic semua ini teman-teman. Berhubungan dengan kekuatan magic dan mantra-mantra. Ini present adalah peralatan yang menjadi bagian dari suatu upacara keagamaan sebagai wadah air suci. Disebut zodiac beaker karena berbentuk wadah di mana pada bagian luar sisi wadah tersebut simbol-simbol zodiak yang menggambarkan sistem pertanggalan kuno atau astronomi. Data etnoarkeologi yang diperoleh dari masyarakat suku Tengger di Bromo menunjukkan pemanfaatan present sebagai salah satu sarana dalam upacara tertentu. Bayangkan teman-teman, ini perunggu Jawa Timur abad 13-15. Jadi udah berusia di atas 700 tahun ini. Perunggu ini teman-teman, ini ya. Nah, ini dia. Present ini ada zodiaknya loh, teman. Jika teman-teman lihat lebih dekat, ada ukiran-ukiran zodiak. Hebat juga ya teman-teman, kalau dibayangkan usianya sudah 800, orang dulu aja bisa membuatnya seperti itu. Jadi itu untuk apa? Simbol-simbol zodiak untuk air suci upacara keagamaan. Nah, kita ke bawahnya. Ini cangkang. Canghaka sangka. Saya baca ya, cangka atau saka berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sum yang berarti yang baik dan kan berarti air. Jika digabungkan menjadi sangkam berarti air yang baik atau suci. Sangkam identik simbol air suci dalam upacara keagamaan. Gastropoda abad 8. Jadi ini cangkangnya udah
lama juga ini nggak keong dari mana, tapi di sini di abad 8 sampai abad 15 masih, ya 1000 tahun juga ini cangkang yang ada depan nih. Cangkang juga merupakan salah satu atribut dari Dewa Wisnu. Ya, ini semacam trompet yang mengeluarkan bunyi atau suara simbol Aum yang merupakan kalimat suci dalam agama Veda, sehingga dianggap dapat menjauhkan manusia dari roh jahat. Ini trompet juga, jadi banyak fungsinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke atas dulu. Yang ini teman-teman. Nah, ini darpana. Ini darpana merupakan bahasa Sanskerta cermin. Itu cermin zaman dahulu, berusia 1000 tahun, terbuat dari perunggu. Jadi itu cermin. Darpana dalam konteks masyarakat Jawa kuno biasa dipergunakan sebagai alat bercermin khusus untuk para perempuan untuk berhias diri. Darpana secara simbolik juga digunakan dalam upacara keagamaan sebagai sarana untuk memandikan dewa dengan cahaya pantulan dari cermin yang kemudian dibasahi, disucikan dengan air. Darpana dalam tradisi di India termasuk dalam jajaran Astamanggala, ya ini 8 benda utama yang disakralkan. Jadi ini benda yang sangat disakralkan. Cermin bukan sembarang cermin, tapi bisa memandikan dewa. Terbuat dari perunggu, berusia 1000 tahun karena di situ abad 8 sampai 15 masih. Oke ya teman-teman, kita pindah ke ini saya agak pindah ke atas. Nah teman-teman, ini ada delupak gantungan Kinari dan delupak gaya Majapahit. Beda-beda hampir 300-500 tahun loh ini. Jadi kita mulai dari delupak sebelah kiri ini ya teman-teman, yang ini ya. Ini agak serem-serem nih. Delupak gantung Kinari. Saya akan baca di situ. Delupak jenis lampu gantung dengan bentuk kinari atau makhluk kayangan berkepala manusia namun berbadan burung yang terkenal dalam mitologi Hindu-Buddha. Tubuh bagian atas berlubang sebagai wadah minyak kelapa yang disalurkan ke pipa terbuka di kiri kanan sebagai tempat sumbu. Perunggu Wonosobo abad 8-10. Jadi gantungan delupak ini lampu gantung, tapi lampu gantungnya bukan sembarang lampu gantung, karena dia berbentuk kinari, makhluk kayangan berkepala manusia. Nah itu mitologi Hindu-Buddha itu ya. Jadi itu untuk lampu malam. Wadah minyak kelapa yang disalurkan ke pipa terbuka di kiri sebagai tempat sumbu. Oke. Nah di sebelahnya ini ada delupak gaya Majapahit, perunggu abad 13-15. Jadi delupak sebelah kiri ini gantung kinari dengan delupak gaya Majapahit itu selisihnya 500 tahun ya. Itu abad 8, ini abad 13. 8, 9, 10, 11, 12. Ya 500 tahun loh teman-teman selisihnya ya. Nah kita masuk delupak gaya Majapahit. Nah ini gaya Majapahit, delupak berbentuk gantungan dengan profil wadah seperti buah keben. Bagian atas atau gantungannya dihiasi tokoh bergaya Majapahit. Dalam cerita Panji memperlihatkan tokoh pria naik kuda ditemani pendampingnya Punakawan. Nah, jadi itu tempat gantungan gantungan di sini tokoh Majapahit. Jadi tempat profil wadah sebagai keben. Nah, oke itu ya teman-teman ya. Kita bawa ke delupak bercabang 3. Jadi ini delupak nih, tempat-tempat lampu cahaya zaman dulu. Nah yang di bawah ini delupak bercabang 3. Ya ini delupak bercabang 3. Lampu minyak bertangkai atau bercabang 3 dengan hiasan yang raya dan bermakna simbolik. Delupak seperti ini mirip dengan candelabrum atau tempat lilin yang berasal dari Eropa. Nah ini tempat lilin, mirip tempat lilin dari Eropa. Jadi sebenarnya dari Eropa itu sebenarnya nyontek dari sini dong. Itu perunggu Kuningan abad 8, 9, 10 Wonosobo. Nah jadi ini yang 3 ini teman-teman ya. Nah ini 3 ini namanya delupak bercabang 3. Dan ini digunakan di Eropa. Mirip dengan tempat lilin yang berasal dari Eropa. Tempat lilin di Eropa kan modelnya gini semua. Artinya apa?
berarti Nusantara dulu teman-teman, itu abad 8-10 Masehi. Karena kalau yang di Eropa tuh paling tinggi pun 500 atau berapa ratus tahun. Udah pasti implementasinya melihat dari apa yang pernah dilakukan di Nusantara. Hebat juga itu. Oke teman-teman, yang bawahnya Delupak atau Celupak. Celupak merupakan jenis lampu minyak tradisional. Nah ini untuk masyarakat nih teman-teman, ini tempat-tempat minyak, tempat lampu. Kalau kita lilin, nah tanah liat dibakar. Nah ini untuk masyarakatnya. Jadi ini yang ini nih tempat untuk masyarakat, taruh minyak, taruh sumbu. Ya kita lilin lah zaman sekarang. Ya dengan tenaga listrik, dengan lampu pijar gitu aja. Sebelum dikenalnya lampu pijar. Ya lampu-lampu zaman dulu. Kan untuk kalau yang ini kan udah untuk petinggi-petinggi kerajaan. Ini juga Kinanti, ini Majapahit. Oke teman-teman, itulah ragam-ragam yang berusia 1000 tahun, yang mulai ada dari cermin, tempat mantra. Ya, itu mantra, itu tempat nyimpan mantra, itu juga, itu cermin. Ini semua lampu-lampu ini semua berbaur berkaitan dengan kekuatan dan mantra-mantra yang digunakan dalam era Hindu dan Buddha. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.